Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita bersyukur ya. Kita ada sampai hari ini kuat sehat semua karena anugerah Tuhan. Kita mau menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan saat pagi hari ini, saat siang hari ini. Ya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan memasuki seri keempat dari tema besar kita tentang panggilan, secara khusus dalam pekerjaan. Ya. Tema kita hari ini adalah akibat berhala ketika hati menggantikan Tuhan. Ya. Mungkin ketika kita mendengar kata berhala, pikiran kita langsung tertuju pada patung, pada kuil, atau pada penyembahan berhala yang lain. Seperti yang sering kita baca dalam perjanjian lama. Tapi saat siang hari ini Alkitab menunjukkan bahwa berhala itu jauh lebih dekat daripada yang kita kira. Berhala itu tidak selalu berdiri pas di depan kita. Seringkali berhala itu malah tinggal di dalam hati kita. Dan itulah yang akan kita pelajari saat siang hari ini. Ya. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita melihat kembali ya, kita mau melihat kembali perjalanan seri kita ya yang sudah lewat. Pada seri pertama kita belajar bahwa Allah itu menciptakan manusia untuk bekerja. Ya. Pekerjaan itu bukan kutuk, pekerjaan itu adalah sebuah panggilan. Pekerjaan itu adalah bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Itu pada seri pertama. Kemudian di seri kedua kita melihat bagaimana dosa itu masuk ke dalam dunia dan merusak segala sesuatu. Dosa merusak hubungan manusia dengan Allah, dosa juga merusak hubungan kita dengan sesama, bahkan dosa juga merusak cara kita bekerja. Yang tadinya kita bekerja untuk kemuliaan Allah, berubah menjadi bekerja untuk kemuliaan diri sendiri. Kemudian ya, pada bulan lalu di seri ketiga kita melihat kabar baik dari Injil. Kristus datang menebus manusia yang berdosa. Kristus memulihkan kita. Kristus mengutus kita kembali ke dunia untuk menjadi saksinya. Dimanapun itu, tidak terkecuali dalam pekerjaan kita. Tapi perjalanan itu belum selesai, ya. Karena setelah manusia ditebus dan diutus, masih ada bahaya yang terus mengintai hati manusia. Bahaya ini seringkali tidak terlihat. Bahaya ini tidak selalu muncul dalam bentuk dosa yang mencolok. Bahkan seringkali bahaya ini muncul melalui hal-hal yang baik. Bahaya itu bukan kemiskinan, bahaya itu bukan berbicara tentang kegagalan, bahaya itu bukan berbicara tentang kesibukan kita, atau bukan tentang tekanan pekerjaan. Bahaya itu adalah berhala dalam hati. Hati yang menggantikan Tuhan dengan sesuatu yang lain. Seringkali kita berpikir bahwa jika seseorang sudah mengalami Tuhan, maka dia itu pasti akan tetap setia. Seringkali kita juga berpikir bahwa ancaman terbesar manusia ya, dalam hidup rohani manusia itu ketika dia berada di dunia luar sana. Bahkan kita juga berpikir musuh terbesar kita itu adalah lingkungan yang buruk. Tapi Alkitab mau menunjukkan sesuatu yang sangat mengejutkan. Musuh terbesar kita justru ada di dalam diri kita sendiri. Bahkan dalam Keluaran 32 ya, yang akan kita baca sebentar, itu membuktikan sesuatu ya, dari kisah bangsa Israel. Ya. Israel sudah dibebaskan dari Mesir. Israel sudah mengalami yang namanya mujizat. Bangsa Israel sudah menerima panggilan sebagai umat Allah. Tapi mereka tetap jatuh dalam dosa. Kenapa? Kenapa semua itu terjadi? Padahal kalau kita pikir dia sudah mengalami yang namanya mujizat, ya. Dia sudah dipanggil, ya kan? Dia sudah dipanggil dan ditebus, tapi mereka masih tetap jatuh dalam dosa.
Itu semua karena masalah terbesar manusia bukan karena kurang pengalaman rohani, tapi masalah terbesar manusia adalah hati yang berdosa. Dalam Yeremia 17 ayat 9, saya lupa cantumkan di dalam PowerPoint, ya. Tapi kita ketahui bersama dalam Yeremia 17 ayat 9 berkata seperti ini. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Jadi kita dapat simpulkan dari Yeremia 17 ayat 9 ini artinya bahwa hati manusia memiliki kemampuan untuk menipu dirinya sendiri. Kita bisa saja terlihat dekat dengan Tuhan, tapi sebenarnya hati kita jauh. Kita bisa saja aktif melayani di gereja, tapi hati kita mencintai sesuatu yang lain. Kita mungkin bisa saja rajin datang ke gereja, tapi sebenarnya kita sedang menyembah berhala dalam hati. Dan inilah yang terjadi pada bangsa Israel. Ya. Saya katakan tadi di awal, mereka baru saja melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Tapi apa? Hati mereka tetap bisa berpaling. Karena masalah utama manusia sekali lagi bukan karena kurang pengalaman rohani, melainkan masalah utama manusia adalah hati yang belum sepenuhnya tunduk kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar bahwa musuh terbesar panggilan kita bukan hanya dunia di luar kita saja, tapi juga hati kita sendiri yang terus berusaha menggantikan Tuhan dengan sesuatu yang lain. Ya, mari kita melihat kisah dari bangsa Israel yang membuat anak lembu emas. Ya, kita tahu bersama cerita ini. Peristiwa ini bukan sekedar sejarah, tapi peristiwa ini adalah sebuah cerminan kondisi hati manusia sepanjang zaman. Mari kita baca ayat kebenaran firman Tuhan dalam Keluaran 32 ayat 1 sampai 14. Mungkin ayat ini panjang, tapi saya akan bacakan. Ya, saudara mungkin bisa lihat di Alkitab masing-masing. Saya akan bacakan Keluaran 32 ayat 1 sampai 14. Judul perikopnya Anak Lembu Emas. Ayat pertama, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ayat 7, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Ayat 11, lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata,
Mengapakah Tuhan murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu yang telah Kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari muka-Mu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak Kau datangkan kepada umat-Mu. Ayat 13, ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hamba-Mu itu, sebab kepada mereka Engkau telah bersumpah demi diri-Mu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunan-Mu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunan-Mu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Ayat 14, dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Puji Tuhan, ya, ayat ini sangat panjang. Tapi untuk kita dapat memahami bagian ini, kita perlu melihat konteksnya terlebih dahulu, ya. Bangsa Israel itu baru saja mengalami salah satu musim yang paling luar biasa dalam sejarah mereka. Yang pertama, mereka menyaksikan 10 tulah di Mesir. Yang kedua, mereka melihat laut Teberau itu terbelah dan mereka berjalan di tengah-tengahnya. Ya. Kemudian mereka melihat tiang awan dan tiang api. Itu sesuatu yang luar biasa dalam sejarah perjalanan mereka. Kemudian mereka juga menerima mana dari sorga. Dan yang terakhir, mereka mendengar suara Allah di Gunung Sinai. Ya. Kalau kita melihat musim yang paling luar biasa yang mereka alami ini, kita bisa katakan bahwa bangsa Israel ini bukanlah bangsa yang kurang pengalaman rohani. Ya. Mereka sudah melihat kuasa Tuhan itu secara langsung. Tapi menariknya, semua pengalaman itu ternyata tidak otomatis membuat hati mereka setia. Inilah pelajaran yang penting bagi setiap kita. Ya, pengalaman rohani yang luar biasa tidak selalu menghasilkan kesetiaan yang luar biasa. Karena masalah terbesar manusia, sekali lagi bukan karena kurang mujizat, bukan juga karena kurang pengalaman rohani. Tapi masalah terbesar manusia hari-hari ini adalah hati yang berdosa. Kalau kita melihat kembali dalam pasal yang sebelumnya dalam Keluaran ini, ya, dalam Keluaran pasal 24 sampai pasalnya yang ke-32, mungkin nanti kita bisa baca, di situ menuliskan pada saat Musa naik ke atas Gunung Sinai selama 40 hari untuk menerima hukum Tuhan. Ya. Dan ketika Musa tidak segera kembali, bangsa Israel mulai gelisah. Ya, bangsa Israel mulai gelisah. Mereka mulai kehilangan kesabaran. Mereka mulai mempertanyakan keadaan mereka. Bahkan mereka mulai merasa tidak aman. Sama tadi pertanyaan dari perenungan tadi. Ya, kalau Tuhan bekerja, kenapa kok rasanya lama banget? Ya. Kita manusia cenderung gelisah kalau sesuatu yang kita harapkan belum segera terjadi. Dan itu yang terjadi bagi bangsa Israel pada zaman itu. Ya. Akhirnya dalam pasal 32 ayat yang pertama tadi kita baca, mereka datang. Bangsa Israel datang kepada Harun dan mereka berkata seperti ini, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Perhatikan baik-baik, ya. Di sini bangsa Israel tidak sedang mencari Tuhan. Padahal mereka, yang pertama mereka mulai kehilangan kesabaran, mereka mulai mempertanyakan keadaan mereka mulai merasa tidak aman. Seharusnya kalau sudah mengalami ketiga hal ini yang dicari Tuhan. Tapi bangsa Israel tidak. Bangsa Israel tidak sedang mencari Tuhan, tapi mereka sedang mencari pengganti Tuhan. Mereka ingin sesuatu yang bisa mereka lihat dengan mata mereka. Mereka ingin sesuatu yang bisa mereka sentuh. Bahkan mereka ingin sesuatu yang bisa mereka kendalikan. Lalu Harun mengumpulkan emas daripada mereka. Ya, dari emas itu Harun membentuk anak lembu emas.
Ya, dan bangsa itu mulai menyembah patung itu. Ironisnya, emas yang dahulu diberikan Tuhan ketika mereka keluar dari Mesir, kini dipakai untuk melawan Tuhan. Ya. Pemberian Tuhan berubah menjadi pengganti Tuhan. Dan inilah inti dari berhala. Jadi masalah terbesar manusia bukan keadaan, bukan ekonomi yang mungkin sedang susah, atau mungkin pekerjaan, ya, bukan juga keluarga, bukan juga lingkungan. Tapi Yesus berkata dalam Markus pasal 7, dikatakan dosa itu berasal dari dalam hati manusia. Jadi artinya akar persoalan manusia itu ada dalam dirinya sendiri. Ya. Jadi persoalan manusia itu pertama-tama ada di dalam diri kita sendiri. Ya. Hati manusia itu selalu mencari sesuatu untuk disembah. Karena manusia memang diciptakan untuk dan diciptakan sebagai penyembah, ya kan? Kita diciptakan sebagai penyembah-penyembah yang benar sebenarnya. Tapi ketika manusia tidak menyembah Tuhan, maka manusia akan menyembah sesuatu yang lain. Dan sesuatu itulah yang disebut dalam Alkitab sebagai berhala. Pertanyaannya, bagaimana berhala itu muncul? Ya. Sekali lagi, berhala itu dimulai dari hati. Dari Keluaran 32 ayat 1 yang kita baca juga tadi, Israel kan berkata, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Nah, sebelum ada anak lembu emas yang dibuat oleh Harun, terlebih dahulu ada hati yang berpaling dari Tuhan. Patung itu hanyalah hasil akhirnya saja. Masalah sebenarnya ada di dalam hati umat Israel pada saat itu. Mereka sudah berhenti mempercayai Tuhan, sehingga mereka mulai mencari pengganti Tuhan. Inilah yang perlu kita pahami hari-hari ini. Berhala itu bukan pertama-tama berbicara masalah benda, tapi berhala itu adalah masalah hati kita. Masalah siapa yang menjadi pusat hidup kita. Karena itu kita perlu memahami definisi berhala menurut Alkitab. Ya. Apa itu berhala? Ya. Ketika kita mendengar berhala, seperti yang saya katakan tadi di awal, kebanyakan orang langsung membayangkan sebuah patung, sebuah kuil, ya kan, atau sebuah penyembahan berhala yang lain lah. Tapi Alkitab berbicara sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar patung. Ya. Berhala itu adalah apapun yang mengambil posisi Tuhan di dalam hati manusia. Sesuatu yang kita cintai lebih daripada Tuhan. Sesuatu yang lebih kita percayai lebih daripada Tuhan. Sesuatu yang kita andalkan lebih daripada Tuhan. Bahkan sesuatu yang lebih kita takut kehilangan lebih daripada Tuhan. Itu semua yang dikatakan berhala. Dengan kata lain, berhala itu adalah apapun yang menjadi pusat hidup kita selain Kristus. Itulah sebabnya ya, perintah pertama berbunyi, ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan tidak meminta sebagian hati kita, tapi Tuhan meminta seluruh hati kita. Tapi masalahnya, berhala seringkali tidak terlihat jelas. Ya. Hari ini kebanyakan orang mungkin tidak menyembah yang namanya lembu emas seperti bangsa Israel. Ya. Tapi kita memiliki banyak sekali bentuk berhala modern. Contohnya uang, karir, pendidikan, pasangan, atau anak, pelayanan mungkin, reputasi mungkin, kesuksesan mungkin, ya, relasi, popularitas, bahkan diri kita sendiri. Menariknya, berhala jarang datang dalam bentuk yang jelas-jelas jahat. Justru seringkali berhala itu dari sesuatu yang baik. Kita bisa lihat bersama, uang itu baik, ya kan? Tuhan menciptakan uang itu baik karena uang itu adalah alat. Tapi ketika uang menjadi sumber keamanan kita, uang itu berubah menjadi berhala.
Pekerjaan juga baik, ya. Karena memang seperti firman Tuhan dari seri pertama, kita diciptakan untuk bekerja dan pekerjaan itu baik. Tapi ketika pekerjaan itu menjadi sumber identitas kita, maka pekerjaan juga berubah menjadi berhala. Keluarga baik, ya kan? Relasi baik, pelayanan itu baik, ya kan? Wah, setiap hari Minggu pelayanan mungkin. Pelayanan itu baik, tapi pelayanan bisa menjadi berhala ketika kita melayani Tuhan, tetapi tujuannya untuk mencari pengakuan manusia. Ketika hal-hal baik itu menjadi yang terutama dalam hidup kita, dalam hati kita, dan itu yang menjadi pusat dalam hidup kita, maka hal-hal itu berubah menjadi berhala. Itulah sebabnya hati kita terus perlu dikalibrasi. Karena sesuatu yang baik dapat berubah menjadi sesuatu yang menggantikan Tuhan dalam hidup kita. Timothy Keller pernah mengatakan seperti ini. Maaf kalau bahasa Inggris saya kurang bagus ya, tapi nanti saya artikan dalam bahasa Indonesia. Ya, dalam yang dikatakan oleh Timothy Keller berkata seperti ini. Idolatry is taking a good thing and making it an ultimate thing. Atau dalam bahasa Indonesianya berkata seperti ini. Berhala adalah ketika sesuatu yang baik dijadikan sesuatu yang paling utama. Dan itulah yang sering terjadi hari-hari ini. Ya. Tanpa sadar hati kita mulai menggantikan diri pada sesuatu yang bukan Tuhan. Hari-hari ini pusat kita pada apa sih? Ya kan? Hari-hari ini kita memikirkan Tuhan atau memikirkan uang sajakah? Hari-hari ini kita memikirkan Tuhan atau kita memikirkan pekerjaan sajakah? Ya. Muncul pertanyaannya, mengapa bangsa Israel bisa jatuh dalam penyembahan berhala begitu cepat? Ya, karena yang saya sudah katakan tadi, mereka sangat luar biasa ya. Mereka mengalami yang namanya musim yang luar biasa. Mereka melihat kuasa Tuhan secara langsung. Tapi kenapa mereka bisa jatuh ke dalam penyembahan berhala begitu cepat? Dan mengapa kita pun sering melakukan hal yang sama? Kita mudah jatuh ke dalam berhala. Mari kita melihat akar masalahnya. Ya, mengapa Israel membuat berhala atau mengapa Israel bisa jatuh dalam penyembahan berhala? Alasan yang pertama, ya, mengapa Israel membuat berhala? Yang pertama karena mereka ingin sesuatu yang dapat dikendalikan. Kita tahu bersama Allah itu tidak dapat kita kendalikan. Karena Allah itu adalah raja, dia yang berdaulat. Ya. Allah melakukan sesuatu menurut kehendaknya, bukan menurut kita. Tetapi manusia yang berdosa itu tidak menyukai hal itu. Manusia berdosa ingin menjadi penguasa dan pengendali atas hidupnya sendiri. Dia pengen, aku mau A, harus terjadi A dalam hidupku. Itu yang terjadi pada manusia yang berdosa. Karena itu bangsa Israel membuat lembu emas. Ya kan? Karena mereka ingin Tuhan yang bisa mereka lihat. Mereka ingin Tuhan yang bisa mereka atur. Mereka ingin Tuhan yang bisa mereka kendalikan. Dan bukankah itu sering terjadi pada hidup kita? Hari-hari ini kita mungkin punya rencana, Tuhan, aku ke depannya mau masuk dalam perusahaan ini. Haruslah jadi sesuai dengan kehendakku. Kita nggak jauh beda dengan bangsa Israel pada zaman itu. Kita mungkin tidak membuat lembu emas secara fisik, tapi kita seringkali membuat lembu emas secara fungsional. Misalnya, ketika kita berkata, Tuhan, aku percaya sepenuhnya kepadamu. Atau mungkin kita berkata seperti ini, Tuhan, Engkau sumber sukacitaku. Ya. Gak salah kita ngomong gitu. Tapi ketika kita berkata seperti itu, hati kita berkata yang berbeda. Ya, kita berkata, aku akan aman kalau tabunganku cukup. Aku akan tenang kalau karirku tuh berhasil. Ya.
Aku akan bernilai kalau orang menghargai aku. Bahkan aku akan bahagia kalau hidupku sesuai dengan rencanaku. Itu berbanding terbalik dengan apa yang kita katakan. Wah, setiap hari Minggu bilang, Tuhan aku percaya kepadamu. Ya. Tuhan engkau sukacitaku. Tanpa engkau aku tidak mampu. Tapi waktu kita pulang ke rumah, kita nggak punya uang. Mengeluh, ya kan? Kita merasa, wah aku nggak aman karena aku nggak punya uang. Kita merasa kita sedang mempercayai Tuhan, padahal sebenarnya kita sedang mempercayai hal yang lain. Tanpa sadar kita sedang menciptakan lembu emas modern. Mungkin kita nggak sedang menyembah patung seperti bangsa Israel, tapi hati kita berfokus pada hal-hal yang di luar daripada Tuhan. Kita tidak lagi bergantung pada Tuhan. Kita mulai bergantung pada sesuatu yang dapat kita kontrol. Dan itulah alasan yang pertama kenapa bangsa Israel bisa membuat berhala atau mereka jatuh dalam penyembahan berhala. Karena mereka ingin sesuatu yang dapat mereka kendalikan. Ada alasan lain mengapa berhala itu bisa muncul. Ya. Alasan yang kedua, karena mereka takut kehilangan rasa aman. Sekali lagi, masalah utama Israel, waktu kita baca kebenaran firman Tuhan dalam Keluaran 32 ini, bukan karena Musa yang terlambat turun. Ya. Masalah utama bangsa Israel adalah hati mereka yang tidak mempercayai Tuhan. Mereka melihat Musa tidak ada, mereka tidak melihat Musa pada saat itu, mungkin sudah 40 hari ya, 40 hari mereka menunggu Musa tidak turun-turun. Akhirnya apa? Bangsa Israel mulai panik. Padahal kalau kita mau ketahui bersama, di situ Tuhan tetap ada. Tapi kenapa mereka mulai panik saat Musa tidak turun? Ya kan? Mereka kehilangan yang namanya rasa aman. Karena rasa aman mereka ternyata bukan pada Tuhan. Seringkali kita juga seperti itu. Ketika keadaan kita baik, kita berkata, Tuhan Yesus setia. Tapi ketika masalah datang, kita mulai mencari penyelamat yang lain. Kita mulai mencari keamanan dalam uang, dalam jabatan mungkin, dalam relasi mungkin, atau dalam kemampuan diri kita sendiri. Dan ketika rasa aman itu berpindah dari Tuhan kepada sesuatu yang lain, saat itulah berhala lahir. Ketika rasa aman kita berpindah dari Tuhan kepada uang, berhala lahir. Ketika rasa aman berpindah daripada Tuhan kepada jabatan, kepada relasi, kita lebih mementingkan relasi kita dengan orang lain, tapi dengan Tuhan kita lupakan, berhala itu lahir. Karena apa yang paling kita andalkan biasanya akan menjadi apa yang paling kita sembah. Apa yang hari-hari ini kita andalkan? Kita andalkan kekuatan diri kita sendiri kah? Kita andalkan kekayaan kita kah? Kita andalkan prestasi kita kah? Atau kita andalkan Tuhan hari-hari ini? Ketika berhala mulai menguasai hati kita, akibatnya itu sangat-sangat serius. Ya, ketika berhala menguasai hati kita. Jadi kedua hal ini yang membuat berhala itu muncul, ya, karena mereka ingin sesuatu yang dapat mereka kendalikan. Yang kedua, karena mereka itu takut kehilangan rasa aman. Ya. Nah, lalu apa yang terjadi ketika berhala mulai menguasai hati manusia? Ya, dalam Keluaran 32 menunjukkan beberapa akibat yang sangat serius terjadi ketika berhala itu menguasai hati manusia. Mari kita melihat satu persatu ya, dengan cepat saja. Akibat berhala yang pertama, ketika berhala itu menguasai hati manusia, yang pertama akibatnya berhala menjauhkan kita daripada Tuhan. Ya, kita mau lihat dari bangsa Israel ya. Begitu cepatnya bangsa Israel berpaling dari Tuhan kepada lembu emas yang mereka punya.
Mereka baru saja mengalami mujizat Tuhan. Namun dalam waktu singkat pun mereka juga meninggalkan Tuhan. Begitulah cara kerja berhala, ya. Berhala itu tidak langsung membuat seseorang meninggalkan Tuhan sepenuhnya, ya. Mungkin kita setiap hari datang ke gereja, atau mungkin setiap hari Minggu kita rajin ke gereja, tapi kita nggak tahu sebenarnya, ya, perlahan kita sedang melupakan Tuhan. Kita datang ke gereja cuman karena memenuhi jadwal ibadah. Kalau aku nggak datang nanti aku nggak dilihat sama gembala. Yang penting aku tunjukkan mukaku aja ke gereja, sudah. Perlahan-lahan, ya, biasanya berhala itu kerjanya perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, ya. Pertama masalah uang mungkin contoh, ya. Yang dulunya mungkin tidak terlalu peduli, ya, kalau misalnya uang nggak ada, ya. Tapi waktu ketika kita sudah memiliki uang yang banyak, tapi ketika waktu uang itu hilang, mulai kita merasa, Tuhan kayak mana ya, kok uangku nggak ada gitu. Kita sedang memanggil Tuhan, tapi sebenarnya yang kita pusatkan uang dalam hidup kita. Di mana hati kita mulai lebih mencintai sesuatu yang lain, di situ berhala muncul. Di situ membuat hidup kita jauh dari Tuhan. Waktu kita bersama dengan Tuhan mulai berkurang. Firman Tuhan tidak lagi menarik. Kita datang ke gereja, duduk nih. Tapi dalam hati, firman Tuhannya nggak menarik. Aku butuhnya seperti yang Bapak Gembala katakan, di sini bukan kita nggak menyampaikan firman Tuhan tentang motivasi saja, tapi kita memang mau belajar kebenaran firman Tuhan, ya, kebenaran firman Tuhan. Jadi kita datang ke gereja bukan sesuka hati kita, firman Tuhannya nggak enak nih didengar gitu. Pokoknya sesuka hati kita aja. Doa mungkin hanya menjadi sebuah formalitas. Kalau kita ibaratkan, Tuhan itu hanya menjadi pelengkap hidup kita saja. Secara lahiriah kita masih beribadah, tapi secara batiniah hati kita sudah berpindah dari Tuhan kepada sesuatu yang lain. Sampai akhirnya hubungan kita dengan Tuhan menjadi dingin. Yang berbahaya adalah seseorang bisa tetap terlihat rohani, bisa tetap melayani, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Itulah yang terjadi pada bangsa Israel. Dan itu pun juga dapat terjadi pada siapapun dari kita. Kalau kita mau terus diperalat oleh hal-hal yang di luar daripada Tuhan. Itu yang pertama. Akibat dari kalau kita hidup dalam berhala, ya. Berhala itu akan menjauhkan kita dari Tuhan. Yang kedua, akibat berhala. Berhala itu merusak identitas kita. Israel lupa siapa mereka. Ya. Mereka itu adalah umat pilihan Tuhan. Mereka itu adalah bangsa yang sudah ditebus oleh Tuhan. Tapi mereka mulai hidup seperti bangsa-bangsa kafir di sekitar mereka. Karena apa? Karena hidup mereka dibangun di atas berhala, bukan di atas Kristus. Hidup mereka bukan lagi berpusat pada Allah, tapi hidup mereka berpusat pada sesuatu yang dapat mereka kendalikan. Demikian pula ketika kita menjadikan sesuatu itu sebagai berhala, identitas kita mulai dibangun di atas hal tersebut. Pertanyaannya, identitas kita itu ada di mana sih sekarang? Apakah identitas kita itu terletak di gaji kita kah? Di jabatan kita kah? Prestasi kita kah? Followers kita kah di sosial media? Atau identitas kita terletak di penerimaan orang lain? Atau identitas kita ada di dalam Kristus? Pertanyaan ini sering sekali tertuju bagi setiap kita. Ya. Mengapa banyak orang hancur ketika gagal? Mengapa banyak orang depresi ketika kehilangan pekerjaan? Mengapa banyak orang tidak sanggup menerima kritik?
Seringkali ya, orang merasa hancur, ya, merasa gagal. Ya, itu semua karena identitas mereka dibangun di atas sesuatu yang rapuh. Saat kita ya membangun identitas kita di atas uang, uang itu rapuh, ya kan? Uang itu tidak selamanya akan kita miliki. Saat kita membangun identitas kita di atas sebuah jabatan, jabatan itu tidak akan selalu menjadi bagian kita. Karena sesuatu itu rapuh. Di saat kita membangun sebuah identitas di atas sesuatu yang rapuh, ketika kita mengalami yang namanya kegagalan, kita mengalami kehilangan pekerjaan, ketika kita menerima kritik, kita akan hancur. Karena identitas kita bukan lagi di atas Tuhan. Bukan lagi di dalam Tuhan, tapi di atas sesuatu yang mudah rapuh. Jika identitas kita dibangun di atas pekerjaan, maka kegagalan kerja akan menghancurkan kita. Jika identitas kita dibangun di atas uang, atau identitas kita dibangun di atas penerimaan orang lain, maka ketika semua itu jatuh, ya, kita akan merasa yang namanya kehancuran. Tapi Injil mau berkata sesuatu bagi setiap kita. Identitas kita bukan berdasarkan apa yang kita miliki saat ini. Bukan pula berdasarkan apa yang sudah kita capai sampai hari ini. Tapi identitas kita berdasarkan siapa yang memiliki kita. Identitas kita sepenuhnya ada di dalam Kristus. Karena kita adalah milik Kristus. Kita adalah anak Allah yang telah ditebus. Ketika identitas kita dibangun di atas Kristus, maka hidup kita akan menjadi jauh lebih indah dari yang pernah kita bayangkan. Jadi kalau kita hidup dalam berhala, identitas kita dirusak. Tapi di saat kita hidup di dalam kasih karunia Kristus, identitas kita tetap milik Kristus, kita adalah anak Allah. Ya. Jadi identitas kita ada di mana saat ini? Identitas kita ini siapa sebenarnya? Itu akibat yang kedua. Akibat yang ketiga, ketika berhala itu menguasai hati kita, berhala itu tidak akan pernah memuaskan hati kita. Dan ini salah satu ciri utama berhala. Ya. Berhala itu selalu menjanjikan yang namanya kepuasan, tapi tidak pernah diberikan. Uang berkata, kalau kamu punya lebih banyak uang, kamu akan tenang hidupnya. Tapi waktu kita mendapat lebih banyak pun, kita tetap khawatir. Padahal dunia berkata, kalau kamu punya uang lebih banyak, kamu pasti tenang. Toh kalau kita punya uang lebih banyak, kita masih tetap khawatir. Kalau kita bangun identitas kita di dalam uang. Karir mungkin berkata, kalau kamu naik jabatan, kamu pasti puas. Tapi setelah kita naik, kita ingin naik lagi. Kita ingin naik terus. Karena apa? Kita belum merasa puas. Mungkin fokus kita, tujuan kita, saya mau kalahkan dia deh. Mungkin popularitas juga berkata, kalau semua orang menyukai kamu, kamu pasti akan bahagia. Tapi semakin kita terkenal, semakin kita takut kehilangan penerimaan. Berhala itu selalu meminta lebih banyak, tapi itu tidak pernah cukup untuk memberikan kepuasan. Kalau kita hidup berdasarkan uang saja, karir saja, popularitas saja, kita tidak akan pernah merasa yang namanya kepuasan. Kita nggak akan pernah merasa namanya cukup, selalu aja mengeluh setiap hari. Coba aja deh kita lihat mungkin di luar sana, orang yang punya uang banyak, pasti setiap hari bisa aja mengeluh. Orang yang punya uang banyak aja bisa mengeluh, apalagi orang yang nggak punya uang, ya kan? Bisa mengeluh. Tapi kalau kita dasarkan hidup kita di dalam Kristus, saya yakin dan percaya hidup kita akan tetap aman bersama dengan Dia. Karena sesungguhnya hati manusia itu diciptakan untuk Allah.
dan tidak ada ciptaan yang dapat menggantikan tempat Sang Pencipta. Salah satu teolog Kristen ya paling berpengaruh dalam sejarah gereja yang bernama Agustinus pernah berkata seperti ini. Hati kami gelisah sampai menemukan perhentiannya di dalam Engkau. Mengapa manusia terus mencari? Mengapa manusia terus merasa kosong? Karena hati manusia itu diciptakan untuk Tuhan, bukan diciptakan untuk hal di luar Tuhan. Makanya kenapa Agustinus berkata seperti itu? Hati kami gelisah sampai menemukan perhentiannya di dalam Engkau. Kita bisa punya uang banyak, kita bisa punya karir yang bagus, kita bisa punya jabatan yang bagus, kita bisa punya keluarga yang wah luar biasa, ya kan? Kita bisa punya pelayanan yang keren, yang bagus, bisa dipanggil ke sana kemari. Tapi belum tentu itu kita merasa puas di dalamnya. Mungkin saja kita masih bisa namanya gelisah, masih bisa namanya khawatir. Karena sebenarnya perhentian kita bukan di arah sana. Sebenarnya perhentian kita itu hanya ada di dalam Kristus yang mampu memberikan kepuasan yang sejati. Dan selama Tuhan itu bukan pusat hidup kita, hati itu tidak akan pernah menemukan kepuasan. Sampai di titik ini kita mungkin mulai sadar, masalah bangsa Israel ternyata adalah masalah kita juga. Kita semua mungkin pernah membuat atau kita sedang menyembah sesuatu, menyembah berhala. Kita semua mungkin pernah lebih mengasihi sesuatu lebih daripada Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah ada harapan bagi para penyembah berhala? Jawabannya ada. Dan itu membawa kita kepada Injil, kasih karunia Tuhan. Kabar baik Injil. Kalau kita mau jujur, kita semua ini adalah penyembah berhala. Karena fokus kita bukan hanya kepada Tuhan hari-hari ini. Tapi hati kita sering sekali menggantikan Tuhan dengan sesuatu yang lain. Kabar buruknya kalau hidup kita, hati kita lebih mementingkan sesuatu daripada Tuhan, kabar buruknya kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Tapi kabar baik Injil datang. Allah tidak akan meninggalkan kehidupan kita. Mungkin kita adalah penyembah-penyembah berhala, tapi kembali kita diingatkan hari ini. Tuhan mengingatkan bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Kalau kita mau kembali kepada Tuhan, kalau kita mau fokus kita hanya kepada Tuhan. Allah mengirimkan yang namanya juru selamat kepada kita. Dan juru selamat itu adalah Yesus Kristus. Kalau kita melihat tadi dari pasal ke-32 dalam Keluaran itu, ketika Allah hendak menghukum bangsa Israel, Musa di situ berdiri di antara Allah dan bangsa itu. Musa menjadi perantara antara Allah dan bangsa Israel. Dan Musa memohon belas kasihan kepada Allah. Tapi kita ketahui bersama, Musa itu hanyalah bayangan. Karena akan datang perantara yang lebih besar, yaitu Yesus Kristus. Yesus yang adalah penggenapannya. Kita mau lihat perbedaannya. Musa berdoa bagi umat pada saat itu. Tapi Yesus memberikan, bahkan dia menyerahkan hidupnya bagi umat yang berdosa. Musa pada saat itu menjadi perantara sementara antara Allah dan bangsa Israel. Tapi Yesus menjadi perantara kekal bagi setiap kita. Musa pada saat itu memohon agar hukuman itu ditahan. Tapi Yesus yang datang sebagai penggenapan itu, dia menanggung hukuman itu sendiri di atas kayu salib. Di atas kayu salib Yesus menerima murka yang seharusnya kita terima. Dia mati bagi para penyembah berhala. Dia mati bagi orang-orang yang lebih mencintai dunia daripada dia. Bahkan dia mati bagi orang-orang yang berkali-kali gagal setia. Dan melalui kebangkitannya, dia memberikan hati dan hidup yang baru kepada umatnya. Dan inilah kabar baik Injil itu. Kristus tidak datang untuk menyelamatkan orang baik,
Tapi Kristus datang untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Inilah inti Injil. Mengapa Injil menghancurkan yang namanya berhala? Karena berhala hanya bisa dikalahkan oleh kasih yang lebih besar. Kita tidak berhenti mencintai berhala hanya karena kita berusaha lebih keras. Kita berhenti mencintai berhala ketika kita melihat keindahan Kristus yang jauh lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Semakin kita melihat kasih Kristus di kayu salib, semakin berhala itu kehilangan daya tariknya. Semakin kita melihat bahwa kita sudah diterima di dalam Kristus, semakin kita tidak perlu mencari penerimaan dari dunia. Semakin kita melihat bahwa kita aman di dalam Kristus, semakin kita tidak perlu menjadikan uang sebagai identitas kita. Semakin kita melihat bahwa kita berharga di dalam Kristus, semakin kita tidak perlu menjadikan prestasi sebagai identitas kita. Karena Kristus adalah harta yang lebih besar dan berharga daripada semua berhala yang pernah kita bangun. Kristus adalah sesuatu yang berharga dalam setiap hidup kita. Karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita mengamenkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita kembali merefleksikan hidup kita dengan sebuah pertanyaan kepada diri kita masing-masing. Apa sih yang paling saya takut kehilangan? Apa sih yang paling menentukan nilai diri saya hari-hari ini? Apa sih yang paling saya andalkan hari-hari ini? Mungkin disitulah berhala kita berada. Kalau hidup kita takut kehilangan uang, berarti berhala itu ada. Kita sedang membangun berhala itu. Saat kita menentukan nilai diri kita di atas sebuah jabatan, di atas sebuah karir, maka berhala itu ada di dalam pekerjaan kita. Dan hari-hari ini apa yang sedang kita andalkan? Siapa yang kita andalkan? Keluarga kita kah? Suami, istri, anak kah? Atau siapa yang sedang kita andalkan hari-hari ini? Karena disitulah berhala kita berada. Hari ini Tuhan tidak hanya mengajak kita meninggalkan berhala, tapi Tuhan mengajak kita kembali kepada Kristus. Karena ketika Kristus menjadi harta terbesar kita, pekerjaan tidak lagi menjadi berhala, uang tidak lagi menjadi Tuhan dalam hidup kita, bahkan pelayanan tidak lagi menjadi sumber identitas kita. Karena semua kembali pada tempat yang benar. Dan seluruh hidup kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan sampai di sini saya percaya ada sesuatu yang baru yang dapat kita terima saat pagi hari ini, saat siang hari ini. Kita kembali, hati kita kembali dikalibrasi bahwa hidup kita sebenarnya ada di dalam tangan Tuhan. Identitas kita sepenuhnya ada di dalam Kristus. Dan biarlah hidup kita senantiasa memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Saya mau undang pemain musik. Saya rindu kita menyanyikan satu lagu. Lagu ini termasuk lagu yang baru. Tapi saya diberkati melalui pujian ini. Pesan lagu ini sangat luar biasa, sangat indah. Lagu ini mengingatkan bahwa Tuhan itu tidak jauh dari kita. Dia datang mendekat melalui Kristus, bahkan Dia mengasihi kita lebih dari yang dapat kita bayangkan. Tuhan itu gak jauh, Tuhan itu dekat sekali dengan hidup kita. Makanya siapa fokus kita hari-hari ini? Tuhan itu dekat kok dengan kita. Tuhan yang dekat saja kita gak bisa jadikan fokus kita, bagaimana ke depannya kita?